Kita bertemu kembali di video pembelajaran PPKN kelas 12 KD 3.3.3 dengan judul Kekuasaan Pemerintahan Daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ikuti terus, stay tune. Kedudukan dan fungsi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan. Keberadaan pemerintah daerah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Pasal 18 ayat 1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Pengaturan pemerintahan daerah menurut pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. 1. Pembagian daerah atas provinsi, kabupaten, dan kota. 2. Masing-masing daerah mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. 3. Memiliki DPRD yang dipilih melalui pemilu. 4. Kepala daerah dipilih secara demokratis. 5. Otonomi seluas-luasnya. 6. Pemerintah daerah berhak menentukan peraturan daerah. 7. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dengan undang-undang. Fungsi pemerintah daerah. Yang pertama, fungsi alokasi. Yang kedua, fungsi distribusi. Ketiga, fungsi stabilisasi. Fungsi alokasi yaitu mengisyaratkan bahwa pemerintah daerah memiliki peran untuk menyediakan kebutuhan barang publik atau dengan mengalokasikan seluruh sumber daya agar dapat digunakan sebagai public goods and private goods. Fungsi distribusi itu menyesuaikan distribusi pendapatan dan kekayaan dalam menjamin pemetaan. Fungsi stabilisasi yaitu peran pemerintah dalam kebijakan anggaran yang menitik beratkan pada pencapaian tingkat kesempatan kerja serta laju pertumbuhan ekonomi. Apa sih hubungan pemerintah pusat dan daerah? Tentunya pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah pusat dan dengan pemerintah daerah lainnya. Hubungan tersebut meliputi A. Hubungan wewenang, B. Keuangan, C. Layanan umum, D. Pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras. Hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya menimbulkan hubungan administrasi dan kewilayahan antar susunan pemerintahan. Pengaturan organisasi perangkat daerah dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 120 sampai dengan Pasal 128, perangkat daerah provinsi adalah A. Sekretaris daerah, B. Sekretaris DPRD, C. Dinas daerah, D. Lembaga teknis daerah. Perangkat daerah kota atau kabupaten adalah A. Sekretaris daerah, B. Sekretaris DPRD, C. Dinas daerah, D. Lembaga teknis daerah, E. Kecamatan, F. Kelurahan. Ini adalah peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2007 dan dikembangkan kembali di Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 pasal 209. Perangkat daerah provinsi meliputi A. Sekretaris daerah, B. Sekretaris DPRD, C. Inspektorat, D. Dinas, dan E. Badan. Perangkat daerah kota atau kabupaten adalah A. Sekretaris daerah, B. Sekretariat DPRD, C. Inspektorat, D. Dinas, E. Badan, dan F. Kecamatan. Dan PP-nya
belum diketahui. Guys, pertanyaannya, apakah peran pemerintah daerah dalam mewujudkan tujuan negara? Tentunya 1. Pemerintah daerah merupakan alat kelengkapan negara untuk mencapai cita-cita dan tujuan negara sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea kedua dan keempat. 2. Untuk mencapai hal tersebut, pemerintahan daerah mempunyai peran yang penting untuk mendukung program pemerintah pusat dalam mencapai tujuan nasional. Ketentuan mengenai pemerintah daerah dalam bab 6 Pemerintah Daerah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 18 ayat 1 sampai 7, pasal 18A ayat 1 2, pasal 18B ayat 1 dan 2. Sistem pemerintahan daerah begitu dekat hubungannya dengan otonomi daerah yang saat ini telah diterapkan di Indonesia. Sistem pemerintahan daerah juga sebetulnya merupakan salah satu wujud penyelenggaraan pemerintahan yang efisien dan efektif. Pemerintahan daerah juga sebagai training ground dan pengembangan demokrasi dalam sebuah kehidupan negara. Sistem pemerintahan daerah disadari atau tidak sebenarnya ialah persiapan untuk karir politik level yang lebih tinggi yang umumnya berada di pemerintahan pusat. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. A. Atau 1. Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang mewujudkan kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ini ditentukan menjadi urusan pemerintah. 2. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah terdiri atas urusan wajib dasar, wajib non-dasar, dan urusan pilihan. 3. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan azas otonomi dan TP dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. 4. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah dan dengan pemerintahan daerah lainnya. Hal ini meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang dilaksanakan secara adil dan selaras. B. Mencakup hubungan administrasi dan kewilayahan antara susunan pemerintahan. Nah, semuanya ini dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah yang berwenang berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Pertanyaan, apakah otonomi daerah itu? Otonomi daerah adalah hak dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan pasal 1 ayat 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Bagaimana otonomi daerah dilaksanakan? Tentu adalah dasar hukumnya. Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Pasal 18 Undang-Undang 1945 1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. 2. Pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota mengatur sendiri urusan pemerintahannya menurut azas otonomi dan tugas pembantuan. Oke, kita lanjut prinsip, hakikat, dan tujuan otonomi daerah. Pertama, prinsip otonomi daerah. Menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, prinsip penyelenggaraan otonomi daerah adalah penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman daerah. Pelaksanaan otonomi daerah dilaksanakan pada otonomi luas, nyata, dan tentunya bertanggung jawab. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada dasar dan daerah kota, sedangkan otonomi provinsi adalah otonomi yang terbatas pada daerah lingkup provinsi. Pelaksanaan otonomi harus sesuai dengan konstitusi negara
sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara pusat dan kota. Nah, dalam bagian berikut ini, prinsip otonomi itu adalah seluas-luasnya, nyata, dan bertanggung jawab. Sasaran apa yang akan dicapai melalui kebijakan otonomi daerah? Ada 4 hal. Yang pertama, peningkatan pelayanan publik, pengembangan kreativitas masyarakat dan aparatur pemerintah daerah. 2, kesetaraan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam kewenangan dan keuangan. 3, pemberian jaminan untuk meningkatkan rasa kebangsaan, demokrasi, dan kesejahteraan masyarakat di daerah. 4, penciptaan ruang yang lebih luas bagi kemandirian daerah. Oke guys, demikian pertemuan kita pada materi pembelajaran berikut ini tadi, dan kiranya memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan baru bagi kita semua. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Ciao dan sekian. Terima kasih.